Jangan pernah khawatir tentang kegagalan, akan tetapi khawatirlah tentang peluang yang telah kamu lewatkan ketika kamu tidak mencoba untuk melakukan sesuatu. Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman hebatku? Bismillah, sehat, bahagia, dan berkecukupan. Bismillah, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai digital minimalism. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang decluttering barang-barang yang ada di dalam rumah, sekarang kita akan bahas ya sekalian decluttering terutama handphone khususnya. Karena kayaknya di zaman sekarang semua orang hampir semua pegang handphone ya. Meskipun mungkin beda-beda kapasitasnya. Tapi saya pastikan untuk beberapa media sosial kayaknya semuanya punya aplikasi untuk belanja online juga kayaknya semuanya ada. Banyak orang yang mengartikan pengertian digital minimalism, tapi kalau setelah dibaca-baca intinya sih sama aja. Kira-kira boleh dikatakan sebagai gaya hidup menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan lebih efisien. Teknologi punya banyak manfaat dalam kehidupan kita, dari kemudahan akses informasi, peningkatan produktivitas, kemajuan di bidang kesehatan. Kita bisa dapat info standar ya di YouTube. Banyak ya dokter-dokter yang kasih edukasi sesuai ilmunya mereka. Teknologi juga memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Kita bisa video call keluarga yang jauh. Secara jarak memang nggak memungkinkan kita untuk kontak secara fisik. Nggak bisa peluk ibu atau ayah. Tapi minimal kita tahu mereka sehat, bisa dengerin cerita mereka sehari-harinya, bisa lihat senyumnya mereka. Nggak kayak dulu ya, pakai surat yang kalau kita kirim sekarang, 2-3 minggu kemudian baru dapat surat balasannya. Kayak efisien banget kan? Kita juga bisa pembelajaran jarak jauh, nggak perlu pergi ke tempat jauh untuk pergi seminar misalnya. Ada kajian ustazah kesayangan kita di luar kota misalnya, kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke sana. Kita bisa lihat di YouTube kalau kebetulan ada live-nya ya. Kalaupun belum bisa, lihat video-video lamanya juga nggak apa-apa kan. Yang penting ilmunya kita praktekin ya, bukan cuma didengerin. Sebelum ada internet, kalau kita tinggal di Tangerang, ya kita taunya cuma kejadian-kejadian di Tangerang aja kan ya. Mana bisa kita tahu kejadian di Jakarta Timur. Atau buat saya yang tinggal di Jakarta Timur, ya saya nggak tahu ada kehebohan apa di Palembang. Satu-satunya berita yang saya tahu ya paling dari TV, itu pun masih terbatas banget. Zaman sekarang teknologi udah canggih, semua bisa jadi wartawan. Siapapun bisa kasih info apapun. Dengan adanya internet, kita bisa tahu semua hal. Mulai dari hal yang lucu, yang sedih, yang bikin takut, yang bikin jengkel. Pokoknya lengkap semuanya deh, spesial pakai telur lah ya. Nah, berhubung siapa aja bisa bikin berita, siapa aja bisa random tiba-tiba muncul di beranda kita, saat itulah kita harus punya alat untuk menyaring itu semua. Nggak semua perlu kita lihat, nggak semua perlu kita dengar, dan nggak semua juga perlu kita baca. Kita harus mulai bisa memilah. Kebanjiran informasi juga nggak bagus buat kita, bikin overthinking. Rasanya jadi kayak banyak beban di pikiran kita. Harus hati-hati banget merespon apapun yang kita lihat atau kita dengar. Teman-teman, kalau kita udah overthinking, kita jadi susah untuk nentuin mana yang harus kita pikirin benar-benar dan mana yang sebetulnya bisa kita abaikan aja. Disinilah saatnya kita udah harus peduli tentang batasan menggunakan teknologi. Sekarang lagi udah ada AI. Kalau dulu edit-editan itu masih kelihatan kasar banget ya, bisa tahu oh ini editan tuh gerakannya aja kaku begitu. Terus ini suara siapa gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah editannya udah halus banget, ngeri ya. Tapi ya kita nggak bisa menahan teknologi itu untuk berkembang pesat ya. Kita cuma bisa membentengi diri kita sama keluarga kita lah minimal. Sekarang saya mulai mendidik diri saya untuk lebih protektif lagi. Saya percaya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya baca di media sosial itu akan mempengaruhi kualitas hidup saya dan juga gimana cara pandang saya tentang sesuatu. Terus apa aja yang saya lakukan untuk jadi digital minimalism? Kemarin yang pertama banget saya lakuin itu adalah menghapus semua aplikasi yang nggak saya butuhin. Sama kayak barang-barang di rumah kita lah ya. Barang-barang yang kita simpan itu kan prinsipnya cuma yang kita butuhin aja yang disimpan. Kalau enggak ya udah dikeluarin. Sama di handphone juga gitu. Aplikasi-aplikasi yang kita nggak butuhkan itu kalau disimpan di handphone, menu-menuin handphone. Sama kayak barang, menu-menuin rumah.
Nah, setelah aplikasinya beberapa dihapus yang nggak penting-penting, itu kan di handphone tuh lumayan tuh ada ruang-ruang kosong ya. Habis itu baru disusun deh. Halaman yang paling depan itu, home screen, saya pasang hanya aplikasi-aplikasi yang memang saya pakai. Terus di layar berikutnya yang jarang-jarang. Nah, untuk aplikasi belanja online, saya itu taruh paling di pojokan sana deh tuh. Pokoknya di halaman paling belakang. Sebisa mungkin nggak terlalu kelihatan banget gitu. Jangan sampai tiap buka handphone saya lihat aplikasi itu. Karena kadang-kadang cuma karena iseng tiba-tiba kita bisa jadi check out. Ya kan, belanja barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Jadi karena menurut saya itu terlalu riskan, makanya saya taruh paling belakang. Jujur ya, untuk media sosial nih, sebetulnya saya udah ada di titik nontonin hidup orang itu udah males. Rasanya udah capek gitu. Kalau dulu sempat ngikutin berita artis siapa yang lagi naik daun gitu ya. Ulet kali ya. Ikutan marah, kadang ikutan sedih. Lama-lama kok ngapain banget ya. Punya waktu sama tenaga mah, mendingan dipakai buat nata hidup kita sendiri. Nah, tadi hapusin aplikasi yang gak dipakai udah. Terus nata icon-iconnya juga udah. Habis itu hapusin foto-foto hasil jepretan kita. Yang foto makanan lah. Biasa, bekas update status. Hai guys, aku lagi makan tumis sendal swallow nih. Atau foto di tempat makan yang lagi terkenal itu. Sambil ditulisin deh tuh, healing dulu bareng bestie katanya. Kadang-kadang satu piring makanan atau satu mangkok bakso misalnya bisa 5 kali jepret. Foto-foto hasil jepretan kita yang sebenarnya mirip-mirip itu makan tempat banget ya. Jadi dari 5 foto yang sama, pilih satu aja deh untuk disimpan, sisanya di delete. Terus coba cek lagi, ada foto atau video yang dikirim di grup kita nggak, di grup WA tuh. Atau video, kadang-kadang kan suka banyak yang ngirim iseng-isengan aja tuh. Kalau dikiriminnya juga kan cuma iseng, ngapain kita simpan-simpan, udah lihat sekali ya udah di delete aja. Selain itu, foto hasil screenshot. Hayo, siapa nih yang punya hobi? Lihat apa-apa screenshot, foto DIY lah, ntar aku mau praktekin. Padahal sampai bertahun-tahun gak praktek-praktek. Terus foto apa lagi? Foto resep masakan, disimpan doang, dipraktekinnya enggak. Apalagi ya, bacaan-bacaan doa, dikumpulin doang. Dibaca enggak, apalagi dihafalin. Teman-teman punya video hasil downloadan? Apa ditonton secara terus-menerus, berulang kali? Atau setelah di-download, ditonton sekali, habis itu lupa, nggak pernah ditonton lagi? Tapi begitu dilihat, wow, ternyata banyak banget video-video yang udah saya download. Dan ternyata menuhin ruang handphone. Kalau udah ditonton dan sekiranya nggak bakal ditonton lagi, ya sudahlah, dihapus aja. Saya pernah ada momen dimana lagi seneng-senengnya baca novel. Baca tuh sampai berjam-jam gitu karena penasaran terus kan. Kalau udah baca kelanjutannya tuh kayak gimana. Bahkan yang paling nyebelin tuh kadang-kadang kita baca novel terus novelnya itu belum kelar gitu, belum selesai. Jadi si autornya itu, si penulisnya emang belum kelar, nunggu besok lagi atau beberapa hari lagi. Itu sampai kayak nggak bisa tidur. Dan akhirnya saya sadar, kalau kayak gini mulu bisa stres. Kadang-kadang ngabisin banyak waktu untuk nongkrongin itu handphone gitu. Waktunya tidur, kayak misalnya saya biasa jam 9 tuh udah tidur, ini bisa sampai jam 11, bisa sampai jam 12, bacain tuh novel gak capek-capek. Padahal mata mah udah sepet gitu. Tapi karena penasaran, dibaca aja terus. Akhirnya karena hobi saya yang satu ini bikin jadwal yang lainnya jadi berantakan, jadi keseret-seret. Dengan berat hati saya hapus aplikasinya dan memantapkan diri untuk sementara ini gak usah download dulu lah. Masih banyak kegiatan saya yang harus saya kejar, yang harus saya selesaikan. Saya punya target untuk diri saya pribadi dan saya juga punya target untuk anak-anak. Jadi untuk masalah hobi ini saya kesampingkan dulu. Toh ini juga cuma sebatas hiburan aja, bukan sesuatu yang yang urgent, bukan sesuatu yang prioritas. Ada aplikasi yang saya hapus juga. Dulu itu senang banget main games. Udah setua ini masih suka main games. Sudah gitu gamesnya games anak kecil lagi. Kayak yang rapihin rambut, terus cat kuku, kayak gitulah. Terus bersihin muka yang tadinya jerawatan, berdebu jadi cantik, kayak gitu-gitu. Terus ada juga games yang kayak nata rumah gitu, nata perabotan rumah. Yang tadinya kayak rumah tua terus jadi rumah yang modern. Terus lama-lama
ngabisin waktu juga ya. Yang lainnya jadi terbengkalai gitu sama kayak baca novel itu. Ya sudahlah ya, dihapus aja. Dan alhamdulillah sih nggak yang uring-uringan juga. Karena itu sebenarnya judulnya iseng aja. Iseng yang membawa ribetan sendiri. Alhamdulillah sekarang ya novel sama games itu saya bersih di handphone saya, udah nggak ada sama sekali. Dan sekarang foto-foto udah dihapusin, aplikasi yang nggak perlu udah dihapusin. Terus apalagi ya udah ditata, pokoknya yang nggak penting-penting ya, dokumen-dokumen segala macam lah. Terutama banyak juga tuh kan sampah-sampah yang kita terima dari WhatsApp ya, mau tuh yang pribadi ataupun yang grup kayak gitu. Kalau handphonenya udah lumayan rapi karena udah dibuang-buangin sampahnya, kayak lumayan lebih enteng gitu pas buka handphone tuh. Nggak sumpek, nggak banyak dokumen, jadi nggak susah kalau kita butuh nyari-nyari apa. Coba kalau masih banyak yang disimpan, ya pasti lama. Sama kayak nyari peniti yang ditancepin di sofa. Lama banget, nggak tahu tuh kapan ketemunya. Nah, jadi itu dia langkah-langkah yang saya lakuin saat saya mau memulai digital minimalism. Jadi melakukan decluttering ya. Clutter atau kekusutan yang ada di dalam handphone, yaitu dengan mengurangi beban yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih banyak ya teman-teman udah nonton sampai selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.